Tapi kan dok biasanya kalau anak-anak, ya umumnya sih ya kebetulan ya ada anak-anak tuh radang batuk, terus tiba-tiba panas badannya itu memang rangkaiannya atau memang Nah, panas itu tanda infeksi, Mas. oh akibat dari Betul. Jadi kalau misalnya tanda infeksi lokal, ada namanya peradangan. Peradangan itu bisa lokal di lokasi organnya. Ada juga peradangan itu yang seluruh tubuh. Karena kuman ataupun zatnya itu sudah menyebar ke seluruh tubuh, akibatnya tubuh kita melawan dengan memanggil sel darah putih banyak, salah satunya meningkatkan suhu tubuh. Jadi demam itu sebetulnya bukan masalah. Dia tuh jadi masalah bahaya apabila terjadi kondisi khusus, contohnya kejang demam, terus suhunya lebih dari 40 derajat, misalnya 41 derajat. Nah, itu kondisi hiperpireksia namanya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Oke, Eh. dokter Silakan duduk. Nugroho. Oke. Kayaknya Kita intro dulu. oh siap, seperti biasa. Siap. Intro mulai. Mari sehat, mari sehat untuk kita. Oke, mari sehat show. Makanya jangan sakit. Oke dok, Oke. selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya, selamat Hari Raya Idul Fitri. Lahir batin. Mohon maaf lahir dan batin. Buat Minal semua aizin wal faizin. sama-sama dok. Iya. Buat semua sahabat Fedi, Betul. penonton Mari Sehat Show juga. Betul. Kalau kita ada salah-salah kata ya dok. Ya. Yang pasti Mohon dimaafkan. itu Ada- bukan niat kami. Ya. Oke, ya gimana nggak mudik nih dok? Ada rencana untuk Udah mudik. Oke, Kita sip. nanti. Tapi lebih penting kita mengedukasi dulu ya. Betul ya. Kita sempatkan waktu di Betul. sela-sela kesibukan seperti ini yang mau menjelang liburan nih kita sibuk sekali nih, tapi masih sempat kita. Nah, itu dia tuh. Pastilah. Yang pasti kan kalau mudik, liburan itu kan pasti kumpul keluarga, teman-teman lama. Itu kalau fisiknya nggak sehat, kayaknya nggak nyaman ya dok, bener nggak sih? Iya. Mudik, Mas. Kalau kita ngomongin gitu ya? masalah mudik gitu kan. Masalah lebaran ya. Lebaran. Kita ngomongin ya, lebaran dong, karena kan lagi Ya, lebaran bentar ya, lagi mau Idul suasananya. Fitri nih, suasananya seperti ini. Itu kan lebih identik dengan mudik gitu. Mudik kan setahu saya sih memang mudik itu kan sebuah perjalanan ya dari dari apa namanya tempat perantauan menuju kampung halaman gitu. Sebetulnya sih arus mudik ini kan biasanya sih khasnya Indonesia itu jaraknya jauh kayak gitu. Jadi dia ditempuh dengan jalur darat seperti itu. Rata-rata ya. Iya, kebanyakan gitu. Karena mungkin karena jalur udara tiketnya udah mulai habis dan Betul, mungkin sulit harganya ya. mulai agak miring, tidak terjangkau nih miringnya, lebih seperti itu. Jadinya mereka lebih memilih untuk menggunakan jalur darat dan tentunya itu membutuhkan waktu tempuh yang cukup lumayan panjang. Selain waktu tentu fisik juga harus Ya, dipikirin. makanya harus disiapkan itu baik dari segi finansial, segi kesiapan fisik, kesiapan mental pun juga harus disiapkan karena siap bermacet-macetan kan identiknya kalau Ya orang mudah-mudahan teman-teman tuh walaupun macet biasanya karena happy jadi nggak kerasa biasanya dok. Iya, Tapi dampaknya justru setelah lebarannya tuh. Mulai pada pegel-pegel, mulai sakit-sakit. Bener nggak sih? Dok? Nah, kalau kita mau bahas ini berarti khusus ini ya, kita Nah, bahas masalah penyakit yang ada ya. yang Ada pada saat lebaran atau setelah lebaran. Setelah Biasanya lebaran tuh nih. kasusnya apa aja nih? Pasti I see. teman-teman sahabat Boleh, Fedi ada yang ngalamin. Kira-kira gimana dok? Oke. Kalau pengalaman yang saya sering temui kasusnya pada saat lebaran nih karena kebetulan nih saya kan jaganya di tempat klinik ya. Jadinya banyak kasus-kasus yang memang mereka ini rata-rata pendatang. Jadi biasanya sih karena mungkin rumah simbah, kakek, neneknya itu adalah di kota gitu. Justru yang mereka itu kumpulnya di kota. Nah, itu kasus-kasusnya ya masih dengan beberapa episode yang lalu kita kan sempat bahas masalah lambungnya, masalah puasa, terus kenapa masalah kok puasa itu apa Bisa bikin lambung awalnya itu lebih sering bermasalah, terus ketika menengah puasa kok udah mulai stabil dan akhirnya sehat dan Udah mulai terbiasa puasa, Ya. terus tiba-tiba
kaget nih makan lagi. Oh, berarti harus adaptasi lagi. Betul Oke. sekali. Kita masih lanjutan nih. Kan bagi yang belum nonton bisa Bisa dicek. nonton tuh episode Episode yang puasa. sebelumnya yang waktu episode waktu itu kan saya bahas. Ya, problemnya sih masalah tentang adaptasi. Kasus lambung, sekali lagi kasus lambung kembali muncul. Kembali muncul. Ya, itu kasusnya cukup meningkat drastis, baik dari diare, nyeri perut, mual muntah, seperti itu. Nah, yang kedua kasusnya masih sama kasus ya. apa? Kasus infeksi. Infeksi ya, Betul. karena kita main asal ngambil nggak Iya, mikirin yang sebetulnya mikirin karena lupa pakai masker sama cuci tangan, pakai sabun mungkin yang bersih. karena nafsu ya. Mungkin dari rumah A, rumah B, rumah C lagi silaturahmi Enggak, lagi iya, halal bihalal. betul. Biasanya sih gitu. Makanya memang kan ya untuk pakai masker, gunakan hand sanitizer, seperti itu, jaga kebersihan, cuci tangan pakai sabun itu harus tetap jalan. Harus tetap jalan ya. Selama Lebaran itu tadi. Oke, siap. Nah, terus yang sering lagi kasusnya itu ya kalau untuk di apa namanya di daerah perantauan, di perjalanan otomatis yang namanya kecelakaan ya. Oh iya, namanya kecelakaan itu ya macam-macam tuh sebabnya tuh. iya betul, sebetulnya sih sesuatu hal yang kita nggak pingin ya, tapi itu harus bisa kita antisipasi sejak dini. Jadi bagi teman-teman yang mungkin melakukan perjalanan jauh, sebetulnya sih ini nggak cuma untuk pada saat perjalanan jauh aja ya. Saat kita mau traveling, baik dari ke dalam negeri maupun ke luar negeri, itu yang pertama disiapkan adalah asuransi kesehatan. Pastikan nih kayak BPJS ataupun ya BPJS kalau nggak kerja kan enggak, karena kan lagi liburan nih settingannya, berarti kan BPJS kesehatan ya. Nggak Nah berfungsi itu harus dipastikan aktif ataupun bisa digunakan. Jadi ketika ya nauzubillah ya kita sebenarnya nggak pengen namanya kecelakaan, tapi ketika itu hadir ataupun dia ternyata menimpa kita udah siap dengan segala persiapan. Asuransi itu ya harus dipersiapkan. Yang kedua, yang paling mungkin yang dipersiapkan biasanya sih kotak obat P3K. Nah, kalau misalnya ini kayaknya semua hampir sudah pada tahu ya. Sudah tahu. Kan kalau misalnya Mas Rendra nih, kalau mau pulang nih obat-obatannya apa aja nih Mas yang sering Mas Rendra? Kalau saya sih yang pasti obat yang sering saya bawa tuh ya obat-obat ringan ya, kayak sakit kepala, terus mungkin obat mah, terus sama obat-obat ya kalau P3K ya kalau ada luka atau apa sih pasti itu. Obat diare juga dibawa nggak? Obat diare ini kadang-kadang saya lupa. Kadang kalau diare itu apa ya, ibaratnya kan ada bukan alternatif sih, kadang kan apa ya, minum teh pahit biasanya sih kayak gitu-gitu tuh. Udah oke ya. Biasanya Tapi sih jelas gitu. pasti obat lambung sama obat pusing ya. Nah, itu biasanya sih. Itu paling yang sering dibawa. penyakit yang sering timbul di perjalanan karena kan panas, stres juga kadang walaupun kita happy ya, tapi kan itu pasti kita alamin ya, Dok. Ya, betul sekali. Itu tetap harus dipersiapkan dari P3K, seperti betul. itu juga Biasanya harus di mobil udah ada tuh kayak Betul. gitu. Terus yang ketiga nih Mas, masalah udah pastikan kebutuhan cairan nih harus terpenuhi nih. Siap. Banyak kasusnya yang mereka gejalanya pusing, terus kayak apa namanya mual atau tiba-tiba pingsan di tengah jalan, itu biasanya karena dehidrasi nih. Kondisinya karena kurang cairan. Tapi kan Dok, biasanya kan ini nggak tahu ya kalau teman sahabat Fedi itu mudiknya pas puasa atau pas lagi lebarannya. Kalau misalnya puasa gimana nih, Dok? Dianjurkan nggak sih sebenarnya? Kalau untuk puasa sendiri, ya sekali lagi kita merujuk pada pertemuan kita sebelumnya. Tadi diskusi kita yang waktu itu udah pernah saya sampaikan kan bahwasanya ya nutrisi sama cairan. Selama cairannya itu terpenuhi dengan baik, saya rasa nggak ada masalah. Mungkin yang harus dipikirkan karena harus lihat dulu nih perjalanannya sejauh apa kali ya, Dok, ya. Karena dia harus mempersiapkan pada saat sahurnya. Mungkin nih biasanya H-1 nih yang pada mudik nih. Berarti dia tahu nih, oh ini bakal macet. Berarti pas sahurnya harus terpenuhi semua. Ya harus siap semua secara fisik, harus sehat kayak gitu. Nah tapi juga harus penting diperhatikan adalah gejala yang namanya heat stroke, Mas. Jadi ada yang namanya heat stroke. Heat stroke itu gejala jadi karena saking panasnya. Nah itu penguapan di tubuh itu sangat banyak, keringat keluar sangat banyak. Jadi kondisinya itu kayak orang jatuhnya kayak dehidrasi ya. Dan itu bisa menyebabkan pingsan bahkan ini ya. Maksudnya merenggut nyawa juga, agak mengkhawatirkan juga. Nah, itu mungkin apa sih istilahnya? Mungkin baru banyak yang baru denger nih tentang heat stroke ya. Heat stroke ya istilahnya. Jadi itu panas sekali kan itu, Dok. Ya, kondisinya apalagi sekarang kan dengan cuaca yang ekstrim seperti ini. Kita nggak tahu ya di jalan kayak apa, tiba-tiba ada macet panjang, mobil AC mati, terus cuaca panas. Wah, udah deh.
Sebenarnya Itu kan itu hati-hati. bisa diantisipasi kan dok? Betul, dengan cara ya minum cukup air putih yang baik. Jadi kalau memang nggak tahan ya udah minum aja ya. Ya, menepi, Minum istirahat, aja, seperti itu. Makanya kan jangan sampai berdampak atau ngerepotin orang. Harus sadar juga. jangan sampai pingsan di Nah, tengah jalan ya. itu dia malah jadi Betul, bencana. makanya kalau udah ada gejala-gejala kayak pusing, lelah, kayak gitu, jangan dipaksa. Oke. Tetap berhentilah di pos-pos Berhenti, kayak oke. pemberhentian, sekedar untuk minum. Kalau Anda puasa dan memang gejala dari heat stroke, gejala dari dehidrasi itu muncul, Ya. kayak pusing, keringetan, berlebihan, tanda-tandanya dan ya. lemas seperti itu, ya hati-hati. Udah Lebih mulai- baik sih mungkin dipertimbangkan untuk mengganti puasanya, karena ini mau jatuhnya sih perjalanan yang cukup jauh Ya. kayak gitu. Nanti silakanlah dipertimbangkan dengan baik, dengan matang lah. Seperti itu. Oh, jadi intinya ya pokoknya harus nanti teman-teman bisa cek lagi heat stroke itu apa dan kalau ada gejala seperti apa sebaiknya langsung Ya. minum aja supaya nggak terjadi heat stroke tadi ya. Ya, untuk sementara pencegahannya cuma itu ya, Cuman minum itu ya. dengan mencukupi Atau kalau misalnya ada kolam nyebur kolam nggak mungkin. Nah, ya enggak. Karena kan kalau olahraga atlet kan sering ngalamin tuh kalau saya lihat ya di beberapa berita saya sering lihat tuh heat stroke memang sampai berasap tuh dok misalnya. Ya. Karena dia kepanasan main bola atau ada kejadian apa itu mereka harus disiram langsung atau seperti Ya, kalau untuk penanganannya nanti dia memang harus itu didinginkan suhu kulitnya, terus habis itu ditepikan dulu yang pertama, biar diamankan dulu posisinya, baik yang menolong maupun yang ditolong, dilonggarkan pakaiannya, seperti itu, terus habis itu kulitnya disiram dengan disiram air atau supaya nggak dikompres. terlalu panas ya. Pokoknya usahakan Ya itu cuman ini, walaupun ya saya rasa sih agak jarang ya. Agak jarang sih kalau panas banget. Tapi kalau kasusnya lebih banyak dehidrasi daripada heat stroke sebetulnya sih. betul. Cuma Cuman tetap antisipasi aja, antisipasi. hati-hati aja. Oke, nah itu tadi kita bahas tentang mudik -1. Ini juga berlaku ketika teman-teman nanti ini yang udah Lebaran mau balik lagi ke kota tempat kerjanya masing-masing, itu juga harus dipikirin. Mungkin ya udah nggak puasa ya, mungkin bisa lebih agak aman ya mungkin dok. Iya. Nah sekarang kita bahas nih, karena kan